kalau misalkan kita sebagai pemimpin, apa sih Coach yang harus dilakukan supaya ya di akhir tahun performance karyawan tuh tetap meningkat gitu, Coach? Halo sahabat coaching, balik lagi sama aku Vika di Coaching for Business. Nah, di kesempatan kali ini aku ingin membahas nih tentang akhir tahun. Dan ini relate banget nih, apalagi sekarang kan udah akhir tahun ya teman-teman semuanya. Yuk kita langsung aja tanya ke Coach Adit. Halo Coach. Halo. Oke Coach, ini kan udah akhir tahun ya Coach ya? Oh iya? Iya, nggak nyadar ya Coach ya? Udah akhir tahun ya Coach ya? Iya, udah akhir tahun ya. Iya, Akhir tahun betul. 2023. Betul, dan nggak nyampe sebulan lagi ini akan memasuki tahun baru 2024 Iya ya. Coach. Nah, gini Coach. Nah, Gimana kalau tuh? misalkan akhir tahun itu kan banyak tekanan gitu ya Coach ya, banyak pressure gitu. Mhm. Apalagi seorang business owner mungkin ada yang kamu harus kejar target, harus capai target, harus inilah itulah, penjualan harus dimaksimalkan dan lain-lain gitu ya Coach Ya, ya. Nah, otomatis itu kan membuat karyawannya itu burn out Coach. burnout. Iya, Iya. burnout. Nah, kalau misalkan kita sebagai pemimpin, apa sih Coach yang harus dilakukan supaya ya di akhir tahun performance karyawan tuh tetap meningkat gitu, Coach? Iya ya. Gimana Jadi tuh, di Coach? akhir tahun di mana pressure untuk kejar target, Mhm. kejar tayang ya, Iya, bener. semakin meningkat. Baik itu pressure ke business owner-nya maupun ke Ke timnya. ke timnya, iya Di lain betul. sisi business owner-nya maupun timnya pikirannya udah liburan aja Iya, iya pengennya gitu bener, kan. apalagi akhir tahun ya, Coach ya, libur gitu, libur Ya, panjang. ya kan jadi kayak ada pertentangan batin ya Iya, antara betul. ngejar target tapi pengen liburan Pengen juga, liburan nggak mau juga. diganggu gitu ya. Betul betul betul, Ya kan tuh Coach. jadi burnout ya, bercanda gitu. Pusing, Iya, mhm. ya jadi burnout itu sendiri kan suatu apa ya, eee, reaksi yang terjadi ya, karena ada tekanan emosi, kelelahan fisik dan Iya, mhm, mental, ya, terutama di pekerjaan di gitu, burnout pekerjaan, gitu mhm, ya. Itu istilahnya gitu. Jadi kayak semacam dampak atau hasil mhm, atau apalah gitu ya, akibat yang terjadi gitu ya ketika kita sudah akibat, mengalami kelelahan fisik dan mhm. mental yang cukup kuat, besar gitu ya dalam pekerjaan akibat pressure-pressure gitu ya. Sebenarnya sih bukan hanya di akhir tahun aja ya, eee, Iya bener, ada yang setiap hari burnout juga ada gitu ya Coach ya? ya kalau, setiap akhir bulan ada Mhm, burnout, setahun ini ada, ya gitu ya. Cuman ya kalau sekarang kita bicara akhir tahun, ya biasanya burnout-nya karena ya memang mengejar target di akhir tahun yang iya mana dia ketahuan, juga, eee, di depan mata tuh ini banget ya, waktu itu terbatas iya betul, sekali gitu kan. Udah jelas banget keterbatasan waktunya gitu ya. jadi bercabang gitu ya Coach ya pikirannya, Heeh, mhm. gitu kan. Terus dia juga mikir, "Aduh, pengen liburan juga," gitu Bener kan. bener bener, Udah nggak sabar liburan, tapi dia nggak akan bisa liburan kalau nggak capai nggak target, capai target, nggak iya, banyak deh. Jadi itu yang akhirnya bikin burnout gitu. betul. Kalau gitu nih kita bicara, harus kita ini ya, kayaknya harus ada 2 bagian nih. Mhm, Bagian bagaimana mencegah burnout-nya burnout, mhm. dan bagian gimana kalau sudah terjadi burnout Nah gitu. itu gimana tuh ya caranya? Oke, Ya, mau ngebahas satu-satu yang dulu mana aja, dulu? cara mencegah burnout-nya gitu Iya Coach, ya, gimana tuh Coach? mencegah burnout-nya sendiri Mhm, gitu ya, ya dari atasannya, terutama ya kita bicara dari atasannya ya, dari mhm, atasannya ngomong dari karyawannya itu sendiri ya. Dari atasannya ya dia harus mulai memang, melakukan tindakan-tindakan pencegahan mhm, mungkin ketika sudah paling lambat sih menurut saya ketika sudah memasuki kuartal 4 ya, mhm, atau menjelang oke, kuartal 4. Jadi jangan pada saat Desembernya mhm. gitu kan, Terlanjur nanti ya September, Coach ya? Oktober, Mhm. November, Desember, ya Oh, paling nggak Oktober lah ya. Itu, eee, dia sudah harus mulai mengukur nih, mhm, pencapaian-pencapaiannya gitu kan, yang mana sejauh ini seperti apa, di akhir, 3 bulan terakhir ini harus gimana harus nih gitu gimana? ya. Dia Mhm. harus mulai menyusun suatu strategi gitu ya, supaya nggak dikejar tayang di akhir Nah ini ya, betul di betul, menit-menit terakhir gitu kan. Kemudian dia harus bikin strategi memprioritaskan mana yang mana gitu kan, mhm, atau ya dengan cara Pareto atau apa pun lah. Dia harus bikin strategi bagaimana nih agar akhir tahun ini bisa, finish strong finish mantap, ya gitu. oke, mhm, Dari situlah dia harus mulai apa ya, mengorganisasikan strategi ini kepada timnya gitu kan, sejak awal gitu ya. Jadi rencana-rencana ini sudah harus mulai di apa ya, dilaksanakan gitu, disosialisasikan kepada heeh, timnya, atur strategi juga bagaimana pelaksanaannya gitu ya. Sehingga, atur waktunya,
prioritasnya, mana yang urgent, mana Mhm. yang important gitu ya, harus segera dijalankan Dilaksanakan. gitu Mhm. ya, jangan sampai nunggu sampai Desember Mhm mhm. ya. Jadi sepertinya kita menyebarkan tekanan itu ke 3 bulan, Bener. Oh, oke oke ketimbang oke. kita tekankan di 1 bulan Di terakhir akhir, gitu. iya, oke. Jadi, Mhm. tekanannya tuh di-disperse-kan atau disebarkan, Disamaratakan dulu, disamaratakan disebarkan jadinya dulu. Heeh, seolah-olah iya kan gitu iya, ya. betul. Itu mencegahnya sih, salah satu hal yang penting gitu ya, mencegah supaya tidak terjadi burnout di Burnout akhir tahun. tahun. Jadi dengan cara mendisperskan atau menyebarkan, tekanan itu ke, eee, ke Bulan-bulan ke sebelum ini ya, heeh, Coach, ke ya? setiap Oh. bulan yang sebelumnya Mhm gitu mhm ya. mhm. Jadi, lebih mudah di-manage gitu ya. Oke oke oke. Walaupun tetap pasti ada hal-hal yang, terjadi bentrok, terjadi Mhm. tekanan, tapi itu bisa Banyak lebih pressure, ya heeh. gitu. Dan jangan lupa atasan perlu melakukan coaching ya kepada timnya, Betul. selama itu ya, terutama memberikan support ya emosi maupun support, fasilitas, Pasti. sarana prasarana, waktu dan seterusnya gitu ya. Karena tetap bagaimanapun tekanan itu pasti akan ada gitu dan pasti akan lebih banyak daripada tekanan-tekanan di bulan-bulan Ya, sebelumnya gitu pasti kan. itu ya, Coach, ya? Walaupun sudah dibagi ke 3 Ke bulan 3 gitu bulan. kan. Mhm. Ya tetap ada support dari atasannya, mendirikan sarana prasarana, memberikan, apa ya, waktu buat curhat juga, apa Mhm. segala macam, mendengarkan dengan benar, baik gitu ya, permasalahannya, meng-coaching mereka agar mereka bisa menemukan solusi yang terbaik buat diri mereka Mhm. gitu. Itu semua adalah pencegahannya, supaya tidak Oh, burnout mhm. gitu ya, gitu. Oke, nah kalau misalkan tadi kita kan sudah membahas gitu ya, Coach, ya, tentang, tips gitu untuk mencegah burnout. Kalau misalkan tadi Coach Adit sudah menjelaskan tentang ya harus harus disamaratakan gitu ya, Coach, Mhm, ya, dan jangan ditumpuk di pas akhir tahunnya juga gitu ya, Coach, ya, mhm, karena pasti akan pressure-nya pasti akan lebih tinggi lagi mhm, gitu. Nah, sekarang kita beralih ke yang kedua nih, Coach. Kalau misalkan sudah terjadi burnout, nah itu gimana tuh, Coach? Apa mmm. yang harus dilakukan tuh, Yang Coach? pertama ya harus tahu dulu gejala-gejala burnout itu kayak gimana gitu Mmm, kan. mhm mhm. Sehingga dia gejala-gejala yang leader itu alami sendiri maupun gejala-gejala yang kepada timnya Tim, mhm gitu kan. mhm. Dia harus bisa tahu dulu, mengidentifikasi gitu ya. Gejalanya apa aja? Ya gejala-gejalanya kan bisa sesuatu yang dia rasakan sendiri, Mhm. apakah yang dirasakan oleh tim leader itu sendiri atau yang dirasakan oleh timnya. Dan gejalanya yang bisa kelihatan oleh orang lain ya. Mhm mhm. Kalau gejala-gejala yang dirasakan ke diri sendiri kan biasanya merasa kayak stres Mhm. gitu kan, eee nggak bisa tidur gitu ya, eee, apa sih, kayak merasa letih, lelah, Loyo gitu ya, berkepanjangan gitu heeh. ya, itu sesuatu yang biasanya kelihatan tuh, Mhm. ya yang biasanya dirasakan ke diri sendiri gitu ya. Yang kelihatan, ya produktivitas menurun, Mhm. kemudian mungkin suka terjadi konflik gitu ya, kemudian, sering melakukan kesalahan dalam Mhm. bekerja, error-nya semakin banyak justru gitu ya, Human semakin error-nya semakin error semakin iya, banyak heeh. gitu ya. Jadi, bahkan mungkin sampai mulai ada sakit-sakit gitu ya, kelihatan banyak yang sakit, izin nggak masuk gitu ya, bahkan sampai konflik dengan, eee, orang sekitar Mhm. gitu kan yang kelihatan tuh ya, dengan di lingkungan kerjanya maupun di Internalnya, rumah. oh ya, betul Gitu, betul betul. itu Oke, gejala-gejalanya, dari mhm, situlah baru ambil tindakan, ambil gitu ya. tindakan. Oke, nah sekarang kalau Apa misal saja? nah itu yang ingin aku tanyakan, Coach. Apa aja nih, Coach? Ya, tindakannya yang paling simpel ya tentu ya memang harus atasannya harus menyediakan waktu buat dirinya Mmm, atau buat timnya untuk ada istirahat gitu ada loh. istirahat. Mmm, Ya break sehari sejenak gitu, gitu ya, break Coach, ya? sehari, Break istirahat tidur sehari mhm, gitu, atau beberapa hari ketika balik lagi untuk bekerja, energinya bisa muncul, fit balik lagi, gitu ya, fit Coach, lagi ya? gitu ya. Kemudian kasih waktu mereka untuk berolahraga juga gitu ya. Mmm, Kasih waktu mereka untuk beristirahat dan berolahraga atau untuk bisa rileks dulu gitu ya, kemudian baru bisa balik lagi. Bisa juga bak mhm, atasannya atau, bisa meng-hire seseorang untuk membantu, rilis itu ya, burnout dengan teknik-teknik misalnya, oh, mhm, apa, meditasi, apa gitu ya, fit, iya betul, heeh, mhm. gitu. Yang paling separah-parahnya kalau udah kronis ya harus ke konseling kali ya. Udah jangan sampai udah kayak gitu, ya. Frustasi itu, Coach, Udah, bukan burnout lagi kan ya? iya, kalau udah konseling kan berarti udah ada waktu lagi yang terbuang untuk konseling Mhm. dan akhirnya target juga nggak capai Iya, gitu, betul betul jangan-jangan betul, Coach. gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan, dari mulai pencegahannya dulu sih gitu ya. Jadi dari pencegahannya itu atasan harus bisa menghitung gitu Mhm. ya,
selama 3 bulan ini waktu kerjanya tinggal sisa berapa lagi. Dia juga harus bisa memberikan rencana di kapan saja timnya tuh harus istirahat, harus olahraga, mungkin harus curhat sama dia Iya, kalau betul. perlu gitu ya. Disediakan waktu itu gitu loh, gitu ya. Sehingga mereka bisa balik lagi. Anggaplah itu kayak kalau kita balapan Formula One itu kan ada pit stop ya. Oh ya, betul Eee, betul betul. kasih, doang waktu buat dia pit stop gitu ya. Mhm. Apakah itu untuk istirahat, curhat, untuk coaching gitu ya. Atau liburan. Nah, liburan gitu ya. Ya gitu ya. Jadi waktu dia kembali kerja energinya kembali naik gitu ya, gitu. Oke. Nah, sekarang, atau mungkin kalau misalkan burnout itu karena kebanyakan tugas yang diberikan nih, Coach? Ya pastilah Pasti ya, Coach? banyak kerjaan Iya, gitu bener ya. bener, apalagi akhir tahun gitu ya, Coach, ya? Iya. Nah, kalau misalkan gimana sih, Coach, cara kita sebagai leader itu untuk membagi pekerjaan kepada timnya supaya ya meminimalisir burnout itulah gitu, Iya. Coach? Ya namanya juga perencanaan ya, Mhm. di depan kita nggak bisa mengantisipasi semua hal gitu ya. Betul. Paling tidak dengan membagi-bagi pekerjaan, loading Mhm. pekerjaan itu akan meminimalisir gitu ya, Burnout-nya itu. burnout-nya Mhm. itu gitu ya. Bagaimana caranya? Ya balik lagi ke atasannya sendiri ya. Harus tahu nih, eee, kapasitas kerja timnya tuh yang kayak Ya, gimana oh, gitu. tahu kelebihan dan kelemahan timnya gitu ya, Coach, Iya, ya? karena dari Oke oke. kapasitas timnya itu dia baru bisa bisa membagi pekerjaannya kepada Pekerjaan, setiap timnya, ke setiap orang tuh gimana, kemudian berapa besar, targetnya bagaimana, dan kapan harus diselesaikannya gitu. Oke, nah kalau misalkan tadi kan karyawannya nih ya, Coach, ya, yang burnout dan pasti ada juga dan banyak juga mungkin nih pemimpin yang burnout juga. Mhm Padahal dia tanggung jawabnya gede, dia mhm, harus mencegah burnout kepada karyawannya ini. iya, Nah, tapi kalau misalkan yang burnout ini pemimpinnya gitu, mhm. Coach, itu apa yang harus dilakukan tuh, Coach? Ya tentu dia harus bisa tahu bagaimana mencegah burnout ke dirinya sendiri dulu ya, Mhm. baru dia bisa mikirin gimana mencegah burnout kepada timnya gitu kan. Kan kasihan juga gitu ya, Coach, ya, udah capek-capek ngurusin timnya, ini Iya, segala macam ternyata dia yang mhm. frustasi sendiri gitu, Coach. Nah, itu apa yang Artinya dilakukan tuh, usaha Coach? dia untuk mencegah burnout buat diri sendiri itu harus lebih besar gitu loh. Mhm Ya mhm. misalnya, ya sepanjang tahun itu dia harus betul-betul, membagi loading pekerjaannya, energinya untuk istirahat, untuk berolahraga, dan untuk bekerja itu harus sebaik mungkin gitu Seimbang gitu sepanjang ya, Coach, tahun. mhm. Sehingga pada saat di akhir tahun atau kuartal keempat, dia tuh sudah siap gitu ya untuk Ya masih menghadapi stabil gitu kali burnout ya, Coach, ya? timnya gitu. Oke Kalau oke enggak oke. ya Sama-sama burnout semua gitu ya, Coach, ya? tutup dong. Oke oke oke, Coach. Nah, oke nih teman-teman semuanya, jadi seperti itu nih kalau misalkan karyawannya ini burnout atau mungkin pemimpinnya burnout, kalau misalkan pemimpin mungkin harus bisa, preventif banget gitu ya, Iya, Coach, ya? Time manajemennya juga harus bagus, antara olahraga, mhm, pekerjaan, liburan juga mungkin mempengaruhi gitu ya, iya, Coach, ya? mhm, Oke, nah kalau misalkan sebagai leader itu juga harus, membagi menjadi 2 nih kalau misalkan mhm, kata Coach Adit gitu ya tadi, mencegah sebelum burnout-nya dan juga mengatasi ketika sedang, betul. burnout gitu ya, Coach, Ya ya? jangan-jangan pemimpinnya memang butuh coach juga ya. Ya Dia kan harus wah, meng-coaching timnya, betul, dia sendiri harus punya coach juga nih agar mhm, bisa melampiaskan atau bisa mencari tahu bagaimana mengurangi burnout-nya ini gitu ya. burnout-nya itu. Oke teman-teman semuanya. Nah, jadi selain, bisa memanajemen diri sendiri, bisa mengontrol diri sendiri gitu ya, ternyata seorang pemimpin itu juga butuh coach gitu ya, Pasti, Coach, ya? Oh, pasti ya tuh itu sangat teman sangat berguna ya. sangat berguna apalagi untuk membantu gitu ya, Coach, ya, untuk Mhm. mengeluarkan ide-ide berlian gitu ya, untuk mengatasi burnout juga. Nah, mungkin seperti itu aja nih teman-teman semuanya pembahasan kita pada kali ini. Oke, dengan aku Vika dan Saya Aditya Mijaya, sampai jumpa. sampai jumpa.